Indonesia tanah air. Wacana perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mencuat. Ketua MPR Bambang Susatyo siap melakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kajian yang objektif dan mendalam, MPR diharapkan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi evaluasi yang menyeluruh termasuk kemungkinan amandemen konstitusi. Kita akan membahasnya dengan pakar hukum. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Perkenalkan, saya Anak Agung Desa Pratama absen 2. Saya Nagung Sagung Letisan Daulan, absen 4. Saya Febri Sabawiling, nomor absen 6. Saya Iko Mang Alfian Cahyaguna, absen 12. Saya Iko Mang Sutra Wibawa, absen 13. Saya Iputu Arya Sifat Darmayuda, absen 17. Saya Ibu Kesetra Wibawa, absen 18. Saya Ida Bagus Titana Arta Pratama Mabo, nomor absen 20. Saya Kadajita Dwi Absari, nomor absen 21. Saya Komang Aprilia Kisna Dewi, nomor absen 23. Saya Nima Dedis Karwangi, absen 29. Saya Niputu Maidias Ningsih, absen 30. Itu dia tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi wawancara tanya jawab. Selamat sore, perkenalkan saya Kadajita Dwi Absari dari kelas 11 IPA 4, kelompok Indonesia Pusaka, yang sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan bersama narasumber saya, Kapan Bapak? Wayan Paskuta, guru informatika di SMA Negeri 7 Denpasar. Ya. Baik, jadi kami berdua kali ini akan melakukan wawancara tanya jawab mengenai Undang-Undang Dasar 1945, khususnya priorisasi, amandemen, dan demokrasi. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Ya, siap. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui tentang priorisasi? Ada berapa dan kapan saja priorisasi tersebut terjadi? Waduh, sebelumnya priorisasi itu baru pertama kali Pak dengar. Coba dijelaskan gimana sih maksudnya priorisasi? Kalau amandemen Pak tahu itu perubahan undang-undang. Gitu. Baik Pak, jadi akan saya jelaskan ya Pak. Ya. Jadi priorisasi itu ada 4 periode. Periode pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1949 itu mengenai Undang-Undang 1945 yang disahkan setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Ya. Periode kedua pada tahun 1949 sampai dengan 1950 terjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ya. Periode ketiga pada tahun 1950 sampai dengan 1959 terjadinya UUDS atau Undang-Undang Sementara. Ya. Dan periode terakhir pada tahun 1959 dan sampai sekarang terjadi Undang-Undang 1945 yang kembali digunakan yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Oh, iya. Ya. Baik Bapak, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi yang ditandai dengan amandemen sebanyak 4 kali. Hal tersebut berdampak kepada sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana amandemen Undang-Undang 1945 bisa mengubah praktik demokrasi yang terjadi pada periode sebelumnya atau Orde Baru? Oh ya, jadi setahu Pak tentang perubahan amandemen itu dari Orde Lama menjadi reformasi itu. Nah, jadi di sana ada seperti misalkan presiden itu tidak dulu saat reform Orde Baru. Presiden itu mempunyai hak yang sangat tinggi sekali, punya kekuasaan penuh terhadap negara. Nah, sekarang setelah direformasi, jadi presiden itu tidak penuh, tapi rakyat yang memegang kekuasaan tinggi. Ya itu aja sih yang Pak tahu. Mungkin Pak perlu baca lagi tentang amandemen undang-undang. Ya. Terima kasih Bapak ya. Ya. Saya akan izin menambahkan ya Pak ya. Yes. Jadi dampaknya sistem demokrasi di Indonesia menjadi lebih terbuka. Jika dulu pada Orde Baru, presiden memiliki kekuasaan tertinggi, pada saat sekarang, zaman sekarang, rakyat bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Jadi hak-hak mereka juga lebih dilindungi dan hal itu membuat demokrasi kita menjadi semakin terbuka tentunya. Kesimpulannya, amandemen Undang-Undang 1945 adalah alat atau proses untuk mencapai demokrasi itu sendiri yang merupakan hasil atau tujuan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun disengaja. Om Santi San. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Febri Sabawiling, saya dari kelas 11 A4. Di sini saya akan melakukan tanya jawab mengenai tugas pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya dengan narasumber bernama. Halo, perkenalkan nama saya Inyaman Prabawa Devaya Pratama Putra dari kelas 12 B3. Jadi untuk soal pertama, apa sih yang kakak ketahui tentang periodisasi
ada berapa dan kapan terjadi setiap periodenya? Oke, jadi periodisasi itu setahu aku terjadi 4 kali. Jadi periodisasi yang pertama itu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 itu dipakai dari 1945 sampai 1948 atau 49. Lalu kita setelah itu periodisasi yang kedua itu kita Indonesia tuh pakai Undang-Undang RIS. Ya, habis itu di periodisasi yang ketiga itu pada tahun 1950-an kalau nggak salah itu Indonesia pakai Undang-Undang UUDS seperti itu. Lalu yang keempat itu di tahun aku lupa, tapi itu penetapan kembali Undang-Undang 1945 sampai sekarang. Tapi di Undang-Undang 1945 itu di amandemen sebanyak 4 kali seperti itu, ya, menyesuaikan kondisi negara. Jadi pembahasan ulang, periodisasi ada 4 periode. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1949, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku setelah proklamasi. Lalu yang kedua pada tahun 1949 sampai 1950 berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga pada tahun 1950 sampai 1949 berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lalu yang terakhir ada pada tahun 1999 sampai sekarang Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan dilakukannya 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua, setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini tentu membawa dampak besar bagi demokrasi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana sih amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah praktik demokrasi di Indonesia dari periode sebelumnya? Kalau spesifiknya saya kurang tahu ya, tapi seingat aku itu tuh terjadi perubahan amandemen itu karena di era Orde Lama itu Orde Baru ya. Di era Orde Baru itu presiden tuh menguasai negara sehingga rakyat itu kurang bebas untuk bersuara. Sehingga dilengsarkanlah salah satu presiden kita dan juga dicetuskan amandemen baru. Nah, di sanalah kekuasaan rakyat itu kembali naik dan bebas bersuara. Seperti itu sih sehingga. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membuat demokrasi di Indonesia lebih terbuka. Jika di Orde Baru, kekuasaan presiden terlalu besar sehingga rakyat tidak bisa bebas bersuara. Setelah amandemen, rakyat bisa memilih langsung presiden, wakil rakyat juga memiliki peran yang lebih kuat, dan juga hak-hak warga lebih dilindungi. Jadi, demokrasi kita lebih adil dan membawa ruang lebih besar bagi rakyat. Jadi kesimpulannya adalah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah alat atau prosesnya, dan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuannya atau hasil. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Selamat sore, sebelumnya perkenalkan saya Kadetita Dwi Aksari dari kelas 11 IPA 4, kelompok Indonesia Pusaka yang sedang melakukan tugas pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya bersama narasumber saya, Pernesa Pranata dari kelas 25. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara tanya jawab terkait Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait dengan periodisasi, perubahan, dan demokrasi. Kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama. Nirva, menurut kamu, apa aja yang kamu ketahui tentang periodisasi? Ada berapa dan kapan saja periode-periode tersebut dilaksanakan? Maaf kak, kayaknya Nirva kurang tahu deh. Coba bisa dijelasin? Oke, baik. Aku bakal jelasin ya. Jadi, periodisasi itu ada 4 periode. Periode pertama, pada tahun 1945 sampai dengan 1949, terjadinya Undang-Undang 1945 yang disahkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan periode tersebut selesai karena Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya. Periode kedua, pada tahun 1949 sampai dengan 1950, terjadinya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan periode ketiga, pada tahun 1950 sampai dengan 1959, terjadinya UUDS atau Undang-Undang Sementara. Dan periode terakhir atau periode 4, pada tahun 1959 hingga sekarang, Undang-Undang 1945 kembali digunakan.
dan telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Oke Nirpa, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi yang ditandai dengan amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen tersebut pasti berdampak besar bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa mengubah praktik demokrasi yang ada di Indonesia pada periode sebelumnya atau Orde Baru? Kalau setahu saya sih, presiden pada zaman itu memiliki kekuasaan lebih tinggi, sedangkan rakyat tidak memilih hak untuk bersuara. Kalau setahuku sih itu aja kan. Yap, benar banget. Tapi aku izin jelasin lebih detailnya ya. Jadi, pada saat Orde Baru, presiden memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga rakyat tidak bisa bebas bersuara. Namun, setelah Orde Baru, rakyat bisa memilih presidennya sendiri. Otomatis, hak-haknya lebih dilindungi, dan rakyat menjadi lebih bebas bersuara. Hal ini berdampak besar dan membuat sistem demokrasi di Indonesia menjadi lebih terbuka. Kesimpulannya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah alat atau proses untuk mencapai sistem demokrasi yang ada di Indonesia atau sebagai hasil atau tujuannya. Baik, sekian wawancara tanya jawab dari kami. Aku minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kamu beliin buat aku. Kami tutup wawancara tanya jawab hari ini dengan para Mesanti. Santi. Selamat sore. Halo. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fidelusa Bawiling, saya dari kelas 11 A4. Jadi pada kali ini saya akan melakukan tanya jawab dari tugas pendidikan kewarganegaraan. Dan dengan narasumber saya, jadi untuk soal pertama, apakah kakak tahu tentang periodisasi dan ada berapa dan kapan terjadi? Maaf, saya kurang tahu. Jadi di periodisasi ada 4 periode. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1949, UUD 1945 kembali berlaku setelah proklamasi. Lalu yang kedua, pada tahun 1949 sampai 1950, berlakunya Konstitusi Inggris atau Republik Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga, tahun 1950 sampai 1959, berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lalu yang keempat, pada tahun 1999 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan kemudian dilakukan amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002. Jadi untuk soal yang kedua, setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang dimana ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini tentu membawa pengaruh besar bagi demokrasi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah praktik demokrasi di Indonesia dari periode sebelumnya atau Orde Baru? Maaf, saya kurang tahu. Jadi saya ingin menjelaskan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membuat demokrasi di Indonesia lebih terbuka. Saat Orde Baru, kekuasaan presiden lebih besar sehingga rakyat tidak bisa bebas bersuara. Setelah amandemen, rakyat bisa langsung memilih presiden. Wakil rakyat memiliki peran lebih kuat dan hak-hak warga lebih dilindungi. Jadi, demokrasi kita lebih adil dan rakyat memiliki ruang lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah alat atau prosesnya, dan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil atau tujuannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami tutup dengan para Mesanti. Santi. Ini cakulnya. Aduh gantengnya. Karena sekian terima gaji karena ada lagi capek, cukup segitu aja koronanya. And let's be meeting, metulis semua.